Ya, nah inilah guru-guru dari SMP 3 Sapeken menuju ke tempat tugas. Kemudian di belakang ini adalah kepala SMP Negeri 3 Sapeken. Jadi di belakang saya dengan menggunakan angkutan seperti ini. Ini adalah sebuah sepeda motor yang dimodifikasi. Nah, jadi inilah para guru-guru SMP 3 Sapeken, khususnya yang ada di Pulau Sepanjang. Jadi di belakang saya ini penumpangnya sebetulnya sudah ada 4 orang. Hanya saja saya tidak tahu apakah kendaraan ini sepertinya itu bagus atau tidak. Nah, kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan dalam perjalanan beberapa waktu ke depan itu tidak ada kendala. Ini rupanya sudah mulai bergoyang-goyang. Jadi bukan hanya dangdut saja yang digoyang-goyang, tetapi perjalanan ini sepertinya juga. Nah, jadi ini rupanya sudah jantung mau copot. Tapi inilah sebuah perjuangan guru-guru yang ada di pulau. Lah di belakang itu adalah kepala SMP 3 Sapeken. Inilah suka duka bertugas di sebuah kepulauan terpencil, khususnya di Pulau Sepanjang, Kecamatan di Sapeken. Itu adalah yang di belakang yang pakai topi, itu adalah kepala SMP Negeri 3 Sapeken. Nah itu Pak Ibnu Ma'ruf. Sedangkan ini di belakang saya itu Bu. Nah, yang di belakang saya ini adalah guru-guru SMP 3 Sapeken. Saat ini akan mencoba perjalanan untuk menuju ke daerah tertentu. Nah, inilah satu-satunya angkutan yang sering dipakai oleh rekan-rekan atau guru-guru dari SMP 3 Sapeken. Nah. Oh. Nah. Nah, terlihat di belakang penumpangnya hanya 3 dengan supir. Karena kebetulan satu orang itu berbobot. Sementara di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Nah, perjalanan yang penuh perjuangan. Ini sebetulnya kita tidak tahu sepertinya seperti apa. Jangan dekat-dekat Pak. Ya, karena ini sepeda motor yang tahunnya juga tahun tua. Kemudian besinya itu dilas. Nekat sekali ini pemiliknya. Tidak mempertimbangkan seperti, tapi di sini yang penting jalan sampai ke tujuan. Inilah kondisi para abdi negara yang ada di Pulau Sepanjang, khususnya keluarga besar ini dari SMP Negeri 3 Sapeken. Jadi untuk menuju ke tempat tugas rela menggunakan angkutan seperti ini. Ini ibaratnya tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi mudah-mudahan pihak-pihak tertentu ke depan untuk bisa membantu, ada angkutan, harapannya ada angkutan yang lebih layak bagi mereka. Nah, inilah Nah, ini satu perjalanan bukan hanya di laut yang bisa memabukkan, tetapi terkadang di darat bisa memabukkan. Nah, inilah
kondisi. Ini akan menuju ke Pelabuhan Tebing. Ini akan menuju ke Pelabuhan Tebing. Ini salah satu sebuah perjalanan untuk menuju ke tempat tugas. Jadi bersama rekan-rekan ibu-ibu dari guru-guru dari guru SMP Negeri 3 Semarang, mungkin tak pernah terbayangkan bagi guru-guru yang ada di kota besar yang statusnya sama. Kalau guru-guru yang ada di pulau, khususnya di Sepanjang, dengan daerah khusus dan terpencil seperti ini, dengan menggunakan angkutan laut yang juga tingkat resikonya tinggi, ditambah perjalanan darat seperti ini tentu memerlukan sebuah perjuangan dan seperti yang saya katakan, nyali yang tinggi serta kondisi fisik yang prima. Mengapa dengan kondisi fisik yang prima? Karena kalau tidak prima, kondisi fisiknya bisa-bisa, aduh, ini perut sudah mulai, ini jalannya lumayan, wah, lebih bisa sedikit bernafas. Jadi mulai tadi sebetulnya bernafas cuma tidak lancar. Sekarang hampir lancar. Ini malah drivernya ini usia 13 tahun. Sebetulnya ya tidak layak sih, karena tidak layak juga untuk memiliki SIM. Tetapi karena sekali lagi, karena keterpaksaan saja. Karena untuk jalan kaki juga tidak mungkin. Jadi sebuah keterpaksaan. Nah, inilah kondisi teman-teman yang ada di kepulauan, khususnya di Pulau Sepanjang. Mereka mengabdi, rela meninggalkan anak dan istri demi sebuah perjuangan, yaitu mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Betapa mulia mereka bertugas di salah satu kepulauan yang boleh dikatakan terpencil, terdepan, terluar. Dikatakan terdepan karena kondisi pembangunan yang bisa dikatakan tertinggal. Dikatakan daerah tertinggal karena kondisi pembangunan dan infrastruktur tidak sama dengan daerah-daerah yang lain.